Sebenarnya Gus Samsudin ini disebut majdzub atau jadzab oleh para kiai ya, atau justru kebalikannya, sebuah azab. Ikuti yang ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Puji syukur pada Allah, salawat salam kepada baginda Rasulullah. Di video kali ini ya teman-teman ya, aku ingin mereaction ya video ini, dimana Gus Samsudin ini disebutnya jadzab ya kalau zaman dulu ya ketika aku nyantri ya. Namun oleh beberapa kiai, dimana di video ini disampaikan sebagian ya di situ dari potongan videonya bahwasanya Gus Samsudin ini sudah didatangi oleh guru beliau ya. Dan kemudian beberapa pendapat dari para kiai yang berada di situ ya kala itu ya menyampaikan bahwasanya Gus Samsudin ini menuju sebuah proses ya, di mana proses itu adalah merupakan proses kewalian. Disclaimer. Kalau menurut beliau disampaikan bahwasanya di situ adalah majdzub ya, dimana Gus Samsudin ini mengalami majdzub atau proses menuju kewalian menurut beliau ya. Proses kewalian ini dimana segala yang dipandang adalah Allah, segala yang apapun itu. Jadi melihat pondok Allah ya, melihat santri juga Allah ya. Artinya selalu hatinya melihat Allah ya, melihat apapun yang ada di situ hatinya ya. Gus Samsudin ini adalah melihat Allah. Nah, itu yang disampaikan dari sebagian atau beberapa potongan video yang disampaikan oleh sebagian kiai yang datang kala itu ya teman-teman semua ya. Dimana majdzub ini menurut beliau, namun ketika aku nyantri dulu biasanya orang menyebutnya dengan jadzab. Nah, sebenarnya jadzab sebatas apa yang biasa aku ketahui ya, dimana di pesantren kala itu ya banyak sih ya, atau ya tidak banyak juga, mungkin sebagian, karena ini adalah merupakan sebagian dari orang-orang yang dipilih oleh Allah sebenarnya ya. Jadi orang ada yang memang proses menuju kewalian, dimana hatinya, pandangannya ya ketika melihat segala sesuatu mensikapi ya, dimana segalanya yang tampak adalah Allah ya. Itu ketika jadzab, atau oleh para kiai yang apa yang ada di potongan video ini adalah menyebut dengan majdzub ya, seperti itu ya teman-teman. Nah, oleh karena itu dulu memang begitu ya, dan tentunya dari beberapa keterangan kiai dan kemudian di lapangan juga ada beberapa orang yang jadzab, memang memperlihatkan segala sesuatu dari sikapnya dengan cara-cara yang tidak selazimnya ya. Banyak sih ya orang-orang yang kemudian menuju proses kewalian ya. Lah namun pertanyaannya, apakah Gus Samsudin ini memang benar-benar menuju proses kewalian atau justru malah kebalikannya ya? Oke, kita lanjut ya teman-teman semua ya. Sebagai sesama muslim, sekali lagi ya kita saling mengingatkan. Kita boleh mengkritisi, akan tetapi semoga apa yang kita sampaikan tentunya akan berbuah kepada sesuatu yang baik ya, sesuatu yang menjadikan hal-hal yang kemudian lebih maksimal ya dalam hal-hal yang bersifat positif. Baik teman-teman semua ya. Nah, di situ di videonya atau di potongan-potongan video yang disampaikan oleh seperti oleh Kang Afik ya, seperti itu, atau di beberapa keterangan yang lain disampaikan bahwasanya Gus Samsudin ini kemasukan atau kerasukan ini ya Syekh Marzuki ya. Nah, berangkat dari itu disampaikan di sana pula ya bahwasanya kurang lebihnya Syekh Marzuki ini akan memasuki raga daripada Gus Samsudin itu 3 sampai 4 bulan ya. Namun ya kita sebagai sesama muslim perlu mengingatkan ya bahwasanya sebenarnya kenapa di situ kok kemudian dikatakan sebagai apa ya, Gus ini mengalami sebuah peristiwa di mana kerasukan Syekh Marzuki. Nah, kalau kita lihat dari hal ini ya, tentunya ini agak kurang nyambung ya sebenarnya teman-teman semua ya. Nah, kurang nyambungnya bagaimana? Dimana kalau kita kaitkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya, kita husnudzon dan kita yakin karena di
di Indonesia ini, khususnya di Jawa ya, banyak para wali, di mana para wali itu mempunyai kelebihan-kelebihan di hal-hal yang bersifat sesuatu yang religi ya. Kemudian sesuatu yang ya lebih condong kepada segala sesuatu yang gaib ya, yang tidak diketahui oleh banyak orang ya, dimana ini adalah soal rasa, soal keyakinan ya, soal segala sesuatu yang gaib ya. Namun di sini Rasulullah tidak pernah mengajarkan sebenarnya ya. Nah inilah yang menjadi segala sesuatu yang kemudian kita ya mungkin kita boleh mengkritisi, atau kita belajar bareng, atau kita kemudian memberikan sesuatu yang insya Allah juga baik ya, karena segala sesuatu yang sudah tampil di publik itu atau di publik itu sebenarnya nanti juga akan memunculkan sesuatu yang kontroversi ya. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, berangkat dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam ajarannya, baik itu di Al-Quran ataupun di hadis, itu kan yang namanya kesurupan tidak ada. Nah, sedangkan di sini kok kesurupan Syekh Marzuki ya, ini seperti tidak nyambung ya dengan bahasa majdzub atau bahasa yang aku kenal itu jadzab ya teman-teman semua ya. Nah, oleh karena itu proses kewalian ini mestinya adalah proses di mana ketika yang dilakukan atau peristiwa yang dialami oleh Gus Samsudin, melihat segala sesuatu itu Allah, melihat santrinya Allah, melihat jalan atau pemandangan Allah, melihat pesantren Allah, melihat apa istilahnya padepokan Allah, melihat keluarganya juga Allah. Artinya kecintaan yang luar biasa, sehingga ketika melihat segala sesuatu itu kayak seakan-akan itu ya yang dilihat semuanya Allah ya, karena kecintaannya yang luar biasa ya. Nah, jadi kalau menurut apa istilahnya segala sesuatu yang bisa dilogika ya, kalau orang sedang punya mahabbah ya, senang jatuh cinta kepada lawan jenisnya, itu segalanya akan dilihat sebagaimana dia ya. Di buku, kalau kata orang dulu, anak-anak muda itu di buku ada kamu ya, di bolpen ada kamu ya, kemudian di kamar, di luar, dimanapun ada kamu, kan seperti itu ya teman-teman semua ya. Namun ini serius ya teman-teman semua ya. Jadi apa yang dilihat oleh Gus Samsudin itu mestinya Allah seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, oleh karena itu maka kalau di sini ya Syekh Marzuki itu merasuki atau masuk ya, itu sebenarnya agak tidak nyambung ya. Oleh karena itu kita tetap husnudzon, semoga apa yang dialami oleh Gus Samsudin ini bukan sebuah kerasukan bahasanya ya, kerasukan atau dimasuki oleh Syekh Marzuki ya, karena itu sebenarnya tidak nyambung ya kalau dilihat dari syariat Islam. Dan ini kontroversi karena di Islam itu ada orang atau ulama ya, sebagian ulama yang memperbolehkan atau meyakini, kemudian juga ada yang kontroversi mengatakan itu tidak boleh karena tidak ada atau tidak diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW ya. Jangan kemudian apa istilahnya, bagaimana dengan para wali atau wali songo. Kemudian kalau kita balik, emangnya kita juga wali ya, makom kita berbeda ya, walaupun itu kiai ya. Nah, wali itu kan sebagaimana ketika Rasulullah Muhammad SAW ada beberapa orang yang dekat dengan beliau Rasulullah ya, dimana mereka adalah as-sabiqunal awalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam ya. Kemudian di Jawa, di Indonesia terutama di Jawa, wali songo adalah orang-orang yang pertama kali ya, atau orang-orang yang awal menyebarkan Islam atau masuk Islam atau menyebarkannya atau datang kemudian menyebarkannya ya. Jadi mereka memang secara makom memang mereka adalah orang-orang yang alim. Kemudian kalau kita hanya berbicara apa istilahnya, ulama-ulama para wali itu juga melakukan ini ya, artinya seperti tapa ya, dan lain sebagainya ya. Kemudian Sunan Kalijogo itu di kali kemudian melakukan pertapaan dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara gitu kan bisa kita balik juga ya. Nah, beliau kan wali, apakah kita kemudian juga wali? Apakah makom kita juga sama dengan beliau? Nah, ini yang menjadi pertanyaan ya. Nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita tetap husnudzon dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah semoga engkau berikan Gus Samsudin ini benar-benar merupakan proses menuju kewalian dan cerahkan ya. Nah, karena bahasanya itu sebenarnya kalau proses menuju kewalian adalah bukan dirasuki atau Syekh Marzuki masuk ya, nah, seperti itu. Nah, oleh karena itu ya teman-teman semua ya, untuk infonya ini kan Syekh Marzuki itu masuk dalam 3 sampai 4 bulan. Nah, itu jangan dipercaya secara penuh ya, karena hal-hal yang bersifat merasuki atau kerasukan itu kan nantinya identik dengan hal yang berkenaan bersentuhan dengan apa yang ditampilkan seperti di beberapa padepokan, seperti padepokan yang kemudian memasukkan jin
jin ke dalam wadah manusia, kemudian ditanya dan dia berbicara atau cerita ngalor ngidul ya, seperti itu ya teman semua ya. Kalau terjadi seperti itu secara otomatis ya, kita pun harus waspada. Oke ya, kembali Gus Samsudin nanti akan sembuh dalam 3-4 bulan, itu jangan dipercaya 100% ya, karena hal-hal yang gaib seperti itu bisa jadi gaib itu banyak sekali ya, bisa dari malaikat ataupun jin dan lain sebagainya. Kita khusnudon tetap segala sesuatu yang baik-baik saja ya teman-teman semua ya, jangan selalu mengkritisi keburukannya ya. Namun kita juga harus berusaha mengingatkan ya, siapapun itu, karena semua manusia punya potensi untuk bisa berbuat salah dan lupa, seperti itu ya. Oleh karena itu teman-teman semua ya, bukankah sifat-sifat daripada jin itu apa istilahnya, katakanlah jin itu suka mencuri dengar berita dari langit ketika malaikat melakukan sidang ya. Nah kemudian ketika mencuri dengar berita dari langit itu ya, di sebagian waktu kemudian ternyata jin itu dilempar dengan batu ya, yang oleh ilmu umum itu kemudian dikatakan sebagai meteor. Nah, di mana sebenarnya di langit itu adalah bukan meteor, akan tetapi batu yang dilemparkan kepada jin ya, dalam rangka untuk mengusir ketika mencuri dengar. Nah, biasanya informasi itu satu benar bisa jadi 9 salah dari 10 informasi yang disampaikan kepada tuannya ya. Nah, seperti itu. Ada juga apa istilahnya keterangan seperti itu ya teman-teman semua ya. Nah, oleh karena itu ini perlu dicermati. Nah, baik ya. Kemudian ya perlu teman-teman juga apa istilahnya harus flashback ke belakang ya. Seperti ketika aku belajar dulu ya, mengaji waktu itu dengan guru, dengan seorang kiai, dengan seorang ulama, pas waktu itu mengaji kitab Ibris ya, Al-Quran itu ya. Dimana beliaunya kiai yang mengajarkan kitab Ibris itu kemudian membahasnya, dan kemudian ada beberapa keterangan sampai kepada dulu satu ketika ada kiai yang alim banget ya, kemudian pergi ke Mekah dengan bantuan jin ya. Nah karena jin itu sudah tunduk dan kiai tersebut adalah sebagai tuannya ya, seperti itu. Singkat cerita dibawa terbang ya, melewati laut, dibawa ke Mekah. Nah kemudian selesai, singkat cerita haji udah selesai, pulang ya. Setelah pulang terbang lagi, dibawa oleh jin tersebut. Apa yang terjadi di tengah lautan? Kiai tersebut kemudian dilepaskan dan jatuh ke lautan. Nah seperti itu, karena kiai itu adalah kiai yang alim, diberikan keselamatan ya. Akhirnya singkat cerita juga selamat, karena kiai tersebut adalah bukan kiai yang kiai sembarang ya. Nah inilah kesimpulannya apa? Jin itu ya punya watak yang biasanya suka urian ya. Urian itu apa ya? Curang ya, seperti itu. Nah maka oleh karena itu terkait dengan Gus Samsudin yang kemudian ya di sini kok dirasuki oleh Syekh Marzuki, ini jangan 100% kita menelan mentah-mentah ya. Karena benarkah ini yang terjadi, ataukah justru ya hal yang positif adalah proses Gus Samsudin menuju kewalian. Semua yang dilihat itu Allah seperti itu. Nah mestinya nggak nyambung kalau dimasuki oleh Syekh Marzuki. Demikian ya. Baik, kita lanjut ya teman-teman semua ya, bahwa apa yang terjadi pada Gus Samsudin ini berawal dari ya ketika Gus Samsudin melakukan pembersihan di Ngawi ya, di rumah seorang janda ya teman-teman semua ya. Di mana informasi ini disampaikan oleh Afik Vlog ya teman-teman semua ya. Ini adalah awal daripada peristiwa yang terjadi pada Gus Samsudin, di mana kemudian mulai kesurupan ya, hingga saat ini Gus Samsudin mengalami kesurupan. Syekh Marzuki itu ya yang masuk ya, mustinya ya yang namanya jadab atau majdzub itu harusnya bukan seperti itu ya. Ya koreksi kalau salah teman-teman semua ya. Karena majdzub sekali lagi itu adalah sebuah kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang namanya gila hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga segala sesuatu yang ada di dalam di hadapannya, segala sesuatu yang dilihat ya hanya Allah itu aja ya teman-teman semua, nggak ada yang lain ya. Sehingga kecintaan yang begitu dalam itu kemudian lupa. Ya ini yang disebut jadab atau majdzub ya teman-teman semua ya. Nah kemudian kalau kesurupan itu sepertinya sekali lagi tidak nyambung ya teman-teman semua ya.
Baik, di sini ada pesan yang sebenarnya cukup penting ya teman-teman semua ya. Ketika atau kalau memang Gus Samsudin itu benar-benar jadab atau majdzub, maka ya pesan yang harus diperhatikan adalah santrinya harus selalu mengawal. Sebagaimana di dalam videonya yang sudah tampil atau tayang publik itu memang di situ juga dikatakan bahwasannya santrinya mengawal. Itu luar biasa ya teman-teman semua ya. Jadi di situ capeknya luar biasa. Gus Samsudin itu sendiri kalau mengalami seperti itu memang enjoy aja ya. Kayaknya seperti fine-fine saja, tapi tubuh fisiknya itu biasanya tidak kuat seperti anak kecil ya teman-teman semua ya. Jadi anak kecil itu suka permen, suka es ya dan lain sebagainya, itu senang ya dalam seharian bisa minum es 3-4 kali ya mungkin teman-teman ya. Itu mulutnya menerima terus ya, menerima, tapi ternyata tiba-tiba fisiknya nggak kuat ya. Bisa jadi kemudian anak itu demam ya, kemudian panas dan lain sebagainya. Nah itu pun bisa saja terjadi pada Gus Samsudin. Maka ya yang perlu diingat sebagaimana yang sudah ditayangkan di publik itu memang benar ya. Jadi santrinya harus benar-benar mengawal. Belum hal-hal yang sifatnya membahayakan daripada Gus Samsudin. Nah ini kalau memang Gus Samsudin benar-benar jadab atau majdzub, kecintaan yang begitu luar biasa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga yang lain itu seperti tidak ada. Seperti itu ya teman-teman semua ya. Jadi penjagaan itu memang benar-benar harus dilakukan ya secara full ya teman-teman semua ya, biar tidak terjadi apa-apa. Ini ada sesuatu yang luar biasa yang perlu kita garis bawahi di sini ya, sebagai sebuah catatan di mana ini ada sesuatu yang luar biasa dari apa yang bisa kita lihat dari video-video Gus Samsudin ini ya. Jadi yang pertama bahwasanya sistem atau manajemen sudah jalan. Nah pendek kata ini adalah merupakan mesin uang ya. Siapapun bisa punya mesin uang. Seorang ini ya motivator ya, kemudian pebisnis handal ya, kemudian orang-orang yang suka memberikan sebuah pencerahan ya di dunia bisnis ya, seperti mentor ya, di mana dia sudah punya binaan ribuan ya. Nah ini juga mempunyai mesin uang ketika sistemnya sudah jalan ya. Ketika apa yang dilakukan jalan ya, uang akan bergulung sebagaimana bola salju yang bergulung kemudian makin besar ya. Nah ini pun ada pada Gus Samsudin. Nah ketika terjadi peristiwa yang seperti ini, ketika Gus Samsudin ini ditengarai jadab atau majdzub, atau mungkin kebalikannya yang kita tidak tahu, tapi kita tetap husnudon semoga Gus Samsudin bukan sesuatu yang lain atau hal-hal yang bersifat kerasukan dan yang lainnya yang menuju hal-hal yang bersifatan kesana, akan tetapi benar-benar merupakan proses menuju kewalian ya, seperti itu ya teman-teman semua. Namun apa yang terjadi walaupun Gus Samsudin seperti itu sebagai nahkoda mengalami sesuatu yang katakanlah sebuah peristiwa, namun sistem yang ada di dalamnya tetap jalan. Inilah yang namanya mesin uang. Sebagaimana ya selain seorang mentor, selain Gus Samsudin, kemudian kiai ya, di mana punya santri banyak ya, bahasanya memang ini ya teman-teman semua ya. Jadi boleh dikata kalau di dunia hal-hal yang berkenaan dengan umum itu namanya mesin uang. Tapi kalau dunia pesantren kemudian segera sesuatu yang berkenaan dengan agama tentunya jalbur rezeki ya. Ada biwiri tapin wala masyakotin ya, ada min haitsu la tahsib ya teman-teman semua ya, dimana uang yang didapat itu dengan cara yang tanpa susah payah ya, kemudian karena sistemnya udah jalan ya, mesin uangnya jalan teman-teman semua ya. Kemudian dari arah mana saja yang kita tidak akan pernah menyangka ternyata datang dan seperti itu ya. Nah inilah mesin uang. Kemudian ada seorang kiai atau ulama besar yang mempunyai santri banyak, ternyata di situ juga mempunyai usaha-usaha yang orang lain tidak tahu. Sepertinya tidak bekerja ngajar ngaji atau mulang bahasa Jawanya ya. Namun ternyata di situ ada mesin uang ya, karena usaha-usahanya juga jalan di situ ya. Santrinya jalan. Ada sebagian santri yang melakukan istighosah ya, doa bersama, di mana kalau orang biasa melakukan sholat duha 1 kali, 2 kali, 3 kali yang dilakukan secara pribadi mandiri, akan tetapi berbeda dengan ini, ada mesin uangnya. Seorang kiai santrinya banyak melakukan kegiatan keagamaan istighosah. Bagi yang tidak sependapat dengan istighosah maka doa bersama. Sampai di sini dulu, see you on my next video. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika ada sesuatu yang benar, itu adalah dari Allah Subhanahu Wa Taala.